Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Tia Zariani Nasution, NIM 4192411004 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penelitian pengembangan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT yang diampu oleh tim dosen Bapak Budi Halomon Siregar SPD MSc, Bapak Khairuddin SSI MSI, dan Ibu Ade Andriani SPD MPD. Selanjutnya, adapun subbab pada materi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua penelitian pengembangan, yang ketiga proses pengembangan, yang keempat model-model pengembangan, yang kelima model Thiagarajan atau model 4D, yang keenam model ADDIE, dan yang terakhir yaitu kualitas bahan ajar. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Ada beberapa faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar. Yang pertama, perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD atau lembar kerja peserta didik, ataupun yang disebut dengan lembar aktivitas siswa, dan RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penerapan model, pendekatan pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran. Yang ketiga, perangkat pembelajaran yang digunakan belum mengadopsi unsur-unsur teknologi komputer. Dan yang keempat yaitu perangkat pembelajaran yang tersedia hanya dirancang sebagai sumber informasi dan belum memuat masalah sesuai dengan kehidupan nyata. Selanjutnya ada beberapa alasan pentingnya melakukan pengembangan bahan ajar menurut Kemendiknas tahun 2014. Yang pertama yaitu diperoleh bahan ajar sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang menyajikan satu sudut pandang kebenaran. Yang ketiga yaitu memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan beberapa referensi. Yang keempat yaitu menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik karena mereka akan lebih merasa percaya kepada gurunya. Yang keenam yaitu menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, bagian yang kedua yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa atau LAS, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Selanjutnya ada 3 prinsip dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama yaitu prinsip kecukupan. Pada prinsip ini, isi bahan ajar harus diulas dengan meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan dalam pembahasannya tidak terlalu panjang atau singkat. Yang kedua, prinsip konsistensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Maksud prinsip ini yaitu ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Yang ketiga yaitu prinsip relevansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi berarti kait-mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, proses pengembangan. Ada 4 proses pengembangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kebutuhan terhadap suatu produk. Penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk. Sementara produk yang dibutuhkan itu belum tersedia atau sudah tersedia, tapi belum optimal jika digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Atas dasar ini, diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk baru
atau pengembangan produk yang sudah ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, setelah kita menganalisis tentang kebutuhan terhadap suatu produk, kita harus menentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan. Nah, berdasarkan karakteristik atau spesifikasi ini, dihasilkan produk awal yang akan diuji coba. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu uji coba produk. Proses uji coba produk ini dilakukan dengan cara mencobakan produk di lapangan dengan sampel yang terbatas, kemudian ke sampel yang lebih luas. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Selama diuji coba, data-data dikumpulkan dan dievaluasi. Proses uji coba dan proses evaluasi ini dilakukan secara siklus dan berulang hingga menghasilkan produk berkualitas sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada model-model pengembangan. Ada beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media, model, ataupun bahan ajar. Yang pertama yaitu model ADDIE. Model ADDIE ini merupakan singkatan dari analisis, design, development, implement, dan evaluate, di mana prosedur model pengembangan ADDIE ini diawali dengan melakukan analisis, kemudian melakukan perancangan atau desain, dan pengembangan atau development. Setelah itu masuk kepada tahap implementasi, dan yang terakhir adalah proses implementasi. Model Thiagarajan atau model 4D. 4D yang dimaksud dalam hal ini yaitu define, design, development, dan disseminate. Prosedur model pengembangan 4D ini diawali dengan tahap pendefinisian atau define, kemudian dilakukan proses perancangan atau desain, dan pengembangan atau development, dan yang terakhir yaitu proses penyebaran atau disseminate. Yang ketiga yaitu model Assure. Assure merupakan singkatan dari Analyze Learners, State Objective, Select Instructional Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Receive. Prosedur model pengembangan Assure ini terdiri dari 6 fase. Yang pertama yaitu Analyze Learners, State Objective, State Instructional Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Receive ataupun evaluasi dan revisi. Yang keempat ada model PPSI. PPSI ini merupakan singkatan dari prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang kelima ada model CAM. Yang keenam ada model Hannafin and Peck. Dan yang terakhir yaitu model Dick and Carey. Prosedur pengembangan pada model Hannafin and Peck ini terdiri dari fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan serta implementasi. Sementara untuk prosedur pengembangan model Dick and Carey, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi tujuan instruksional, menganalisis tujuan instruksional tersebut, menganalisis karakteristik siswa dan konteks, merumuskan secara rinci tujuan instruksional khusus, mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan strategi instruksional, mengembangkan dan menentukan bahan instruksional yang sesuai, melakukan evaluasi formatif, melakukan revisi pembelajaran, dan merancang, serta melakukan evaluasi sumatif. Selanjutnya yaitu model Thiagarajan atau model 4D. Model Thiagarajan atau model 4D ini sering digunakan karena sistematis dan cocok untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Menurut Reynolds dalam buku Rahmat tahun 2012, mengatakan bahwa model 4D dapat dijadikan sumber ide dan prosedur pengembangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dan penyebarannya pada bidang lain. Selanjutnya,
Adapun tahapan-tahapan dalam model Tyagarajan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Yang kedua yaitu tahap desain atau perancangan yang bertujuan untuk merancang draft awal dari materi pembelajaran. Tahap ini dimulai jika tujuan dari materi pembelajaran telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga yaitu tahap develop atau pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk memodifikasi materi pembelajaran pada draft awal. Hasil dari tahap perancangan harus dipertimbangkan sebagai versi awal sehingga perlu dimodifikasi sehingga akan diperoleh versi akhir yang efektif. Dan yang terakhir yaitu tahap disseminate ataupun yang disebut dengan tahap penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Selanjutnya akan kita bahas penjelasan mengenai tahapan-tahapan pada model Tyagarajan atau model 4D. Yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian. Tahap define atau pendefinisian ini akan menempuh 5 fase. Yang pertama yaitu front-end analysis atau analisis awal akhir. Pada fase ini dilakukan analisis tentang masalah dasar yang dihadapi guru, mengetahui tingkat kinerja guru. Selama penyelidikan inilah, alternatif pembelajaran yang lebih baik dan lebih efisien dapat dipertimbangkan. Yang kedua yaitu fase learner analysis ataupun analisis siswa. Mengidentifikasi karakter dari siswa yang akan dihadapi. Karakter yang dimaksud adalah kompetensi dan latar belakang pengalaman siswa, perilaku umum terhadap topik pembelajaran, pemilihan media, format, dan bahasa. Cara mengimplementasikan analisis siswa yaitu dengan recall atau mengingat, wawancara dengan guru, literatur penelitian, wawancara langsung dengan siswa, dan tes kriteria. Yang ketiga yaitu fase task analysis, yaitu analisis tugas. Pada fase ini, mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan dan menguraikannya ke dalam keterampilan-keterampilan yang lebih khusus yang perlu dan cukup. Analisis ini dapat membantu menentukan media yang akan digunakan. Yang keempat yaitu konsep analisis, yaitu analisis konsep. Pada fase ini, kita harus mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan, menata konsep tersebut ke dalam suatu hierarki dan merinci sifat atau ciri-ciri dari masing-masing konsep. Dan yang terakhir yaitu fase specifying instructional objectives atau menetapkan tujuan pembelajaran. Pada fase ini, kita mengkonversi hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan berupa perilaku yang diharapkan. Kumpulan tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan tes dan perancangan pembelajaran. Dan selanjutnya, tujuan ini akan diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, tahap desain atau perancangan. Tahap desain atau perancangan ini akan ditempuh melalui 4 fase. Yang pertama yaitu tahap construction, criterion atau reference test. Construction, criterion, reference test atau menyusun kriteria referensi tes. Langkah ini merupakan jembatan yang menghubungkan tahap define dan tahap design. Kriteria yang dikembangkan mengkonversi tujuan menjadi kerangka dari materi pembelajaran. Yang kedua yaitu media selection atau pemilihan media. Pemilihan media yang sesuai untuk menyajikan isi dari pembelajaran. Proses ini mencakup penyesuaian analisis konsep dan analisis tugas dengan karakteristik dari siswa, sumber produksi, rencana penyebaran berkenaan dengan sifat-sifat media. Yang ketiga yaitu format selection atau pemilihan format. Istilah format mengacu pada kombinasi media, strategi mengajar, dan teknik penggunaan. Pemilihan format yang sesuai ini
tergantung pada banyaknya faktor-faktor yang didiskusikan. Fase yang keempat yaitu fase initial design atau desain awal. Fase ini mempresentasikan esensi instruksional melalui media yang sesuai dan dengan urutan yang cocok. Fase ini juga melibatkan penstrukturan berbagai kegiatan belajar seperti membaca teks, melakukan wawancara pada personil pendidikan khusus, dan mempraktikkan keterampilan mengajar oleh teman sejawat atau peer teaching dengan memperhatikan kebutuhan setiap siswa. Selanjutnya yaitu develop atau pengembangan. Pada tahap ini akan ditempuh melalui dua fase. Yang pertama yaitu expert appraisal atau penilaian ahli. Expert appraisal ini merupakan teknik untuk memperoleh saran untuk memperbaiki materi. Sejumlah ahli diminta untuk mengevaluasi materi dari sudut pandang pembelajaran dan teknik penyajian. Yang kedua yaitu tahap developmental testing atau uji pengembangan. Menguji cobakan materi terhadap siswa untuk menetapkan bagian yang memerlukan revisi. Berdasarkan respon, reaksi, dan komentar siswa, materi dapat dimodifikasikan. Siklus menguji, merevisi, dan menguji ulang dilakukan hingga diperoleh materi yang berlaku konsisten dan efektif. Uji pengembangan melibatkan uji coba materi instruksional pada siswa, target yang bertujuan untuk menumbuhkan data dalam membuat materi instruksional lebih efektif. Selanjutnya yaitu disseminate atau penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Pada tahap ini dikenal dengan 3 langkah, yaitu validation testing. Materi digunakan pada kondisi tiruan untuk mendemonstrasikan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, pada kondisi bagaimana dan berapa banyak waktu yang digunakan. Yang kedua yaitu langkah packaging. Dalam hal ini, pihak produser dan distributor dipilih dan bekerja sama secara kooperatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu tahap diffusion and adapting. Usaha yang khusus dibutuhkan untuk menyebarkan materi secara luas pada guru dan siswa, serta mendorong pengadopsian dan penggunaan materi. Yang keenam yaitu model ADDIE. Model ADDIE ini pada awalnya dikenalkan oleh Reiser dan Walanda pada tahun 1990. Tahapan model ADDIE ini terdiri atas yang pertama tahapan menganalisis, tahap mendesain, tahap mengembangkan, tahap mengimplementasikan, dan yang terakhir yaitu tahap mengevaluasi. Mari kita bahas satu persatu mengenai tahapan model ADDIE. Yang pertama yaitu tahap analisis. Untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. Adapun yang perlu dilakukan dalam tahap ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi pada proses belajar. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi knowledge ataupun pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Dan yang terakhir yaitu menganalisis lingkungan belajar siswa. Yang kedua yaitu tahap desain. Pada tahap ini, kita perlu merancang konseptual untuk mengembangkan model, metode, media, atau bahan ajar guna memecahkan masalah yang ditemukan pada tahap analisis. Beberapa proses yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua merancang rencana pembelajaran, yang ketiga memilih media, yang keempat merancang perangkat yang diperlukan, yang kelima mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, tahap development. Proses pengembangan produk baru berdasarkan hasil tahap desain, di mana kerangka konseptual direalisasikan menjadi produk yang siap pakai pada tahap implementasi.
Adapun yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu 1. Mempersiapkan bahan ajar, 2. Merencanakan rangkaian proses belajar, 3. Merencanakan sistem penyampaian, yang keempat, memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, yang kelima, mengembangkan rencana pembelajaran, dan yang keenam yaitu memvalidasi rancangan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap implementasi. Tahap ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. Proses uji coba dapat dilakukan dengan one group pre-test, post-test design, di mana teknik ini bertujuan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau evaluation. Tahap evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan jika telah selesai kegiatan belajar secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir semester. Evaluasi sumatif ini bertujuan untuk mengukur kompetensi akhir siswa, yang selanjutnya dilakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi. Pada dasarnya, evaluasi dan revisi pada modul ADGI dilakukan pada setiap tahap. Hal ini disebabkan perlunya proses perbaikan pada setiap tahap pengembangan. Yang terakhir yaitu materi mengenai kualitas bahan ajar. Ada beberapa indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu validitas. Validitas dalam suatu penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum atau pada rasional teoretik yang kuat. Dan validasi konstruk ini menunjukkan konsistensi internal antar komponen-komponen perangkat. Yang kedua yaitu indikator kepraktisan. Perangkat pembelajaran dikatakan praktis apabila dapat digunakan dengan mudah. Kepraktisan yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur dari dua indikator, yaitu penilaian ahli atau pakar dan respon siswa. Dan yang ketiga yaitu keefektifan. Untuk mengetahui tingkat atau derajat penerapan teori atau model dalam suatu situasi tertentu. Indikator untuk menyatakan efektivitas perangkat pembelajaran adalah ketuntasan belajar siswa secara klasikal, aktivitas siswa berada pada kategori ideal yang diterapkan, dan respon siswa. Sekianlah dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jika ada kritik, saya akan menerima dengan senang hati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.